Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai i'rab dari surat Al-Baqarah. Dan sekarang masuk ke ayat 23. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Baik, kita coba terjemahkan kata per kata dari surat Al-Baqarah ayat ke-23 ini. Wa in, dan jika, kuntum, keadaan kalian, fi raibin, dalam keraguan, mimma, dari apa yang, nazzalna, telah kami turunkan, ada abadina, atas hamba kami, fa'tu, maka datangkanlah, bisurah, satu surat saja, dengan satu surat, mimithlihi, dari semisalnya, wad'u, dan panggillah oleh kalian, syuhada'akum. Syuhada itu bisa kita terjemahkan saksi-saksi kalian, min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum, jika keadaan kalian, shadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Baik, kita akan coba i'rabkan kata per kata dari surat Al-Baqarah ayat ke-23 ini. Tadi kita ralat syuhada'akum, ini bisa kita terjemahkan penolong-penolong kalian. Baik, kita mulai dari lafaz wa in yang terdiri dari wawu dan in. Wawunya itu harfu atfin, kemudian mabninya dengan fathah. Nah, ini sudah ya, untuk semua huruf pasti mabni. Mabninya ini dengan fathah. Mabni itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa sukun, bisa dhammah. Kemudian lafaz in juga harfu, namanya harfu syarat, harfu syaratin wa jazmin. Dia punya fungsi sebagai harfu jazm. Dia mabni juga ala sukun. Nah, ini mabninya dengan sukun. Ini tanda sukunnya. Kemudian wa in kuntum, kuntum di sini merupakan fi'il madhi. Maknanya adalah ini menunjukkan kata kerja yang bermakna telah atau lampau. Nasikhun, dia nasikh. Mabniun ala sukun, dan dia mabni dengan sukun. Kenapa mabninya dengan sukun? Alasannya adalah litisalihi, karena tersambungnya bita'il fa'il. Mana ta'il fa'ilnya? Ta'il fa'ilnya ini. Jadi lafaz kuntum, kunta, kunti, kemudian kuntunna, kuntu, itu litisalihi bita'il fa'il. Jadi kalau kata kana tersambung dengan domir anta, antuma, antum, anti, antum, antunna, dan ana itu termasuk fi'il madhi yang litisolihi bita'il fa'il. Nah, kalau kita mau ambil contoh yang lain, misalkan kita punya kata kataba, katabatum, katabatunna, katabati, katabetuma. Nah, itu ta'il fa'il namanya. Kemudian kita lanjutkan i'rabnya, fi mahali jazmin, dia menempati tempat sebagai jazm, fi'il syarat. Nah, karena lafaz kuntum ini merupakan fi'il syarat, di mana tadi ada harfu syartinnya. Mana harfu syartinnya? Harfu syartinnya ini, in. Jadi kuntum termasuk fi'il syarat. Wa ta'ul fa'il, dan ta' fa'il yang melekat pada lafaz kuntum, yaitu lafaz tum, itu merupakan domir muttasil, domir yang tersambung, selalu mabni, semua domir ala sukun. Nah, ini kebetulan mabninya dengan sukun ya, kuntum, berarti sukunnya pada huruf mim. Fi mahali raf'in, menempati tempat sebagai rofa. Keadaannya yaitu sebagai isim kana. Jadi kana itu punya amalan. Kana kalau ditambah dengan antum berarti kuntum. Amalannya adalah tarfa'ul isma, merofakan isim, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, dan menasabkan khobar. Jadi nanti harus dicari khobarnya mana, isimnya mana. Nah, di sini isimnya adalah ta'ul fa'il, yaitu lafaz tum, itu merupakan isim kana, maka dia harus rofa. Ini aturannya ya. Oke, selanjutnya fi harfi jarrin mabni ala sukun, raibin. Lafaz raibin diberikan kasrah karena dia diawali oleh harfu jar, yaitu fi. Jadi fi raibin. Itu pasti isim yang terletak setelah harfu jar harus diberikan
majrur. Nah, ini tanda majrurnya dengan kasrah. Maka di sini i'rabnya isim majrurun, tandanya wa alamatu jarhi, tanda jarnya adalah al-kasratu al-zahiratu, kasrah yang nampak pada huruf ba. Wa syibhul jumlah, dan syibhul jumlah dan jumlah syibhul ya fi mahli nasbin, dia menempati tempat sebagai nasab sebagai khobar kana. Jadi di sini fi raibin ya, lafadz fi raibin itu menempati tempat sebagai khobar kana karena dia merupakan syibhul jumlah, di mana syibhul jumlah di sini terdiri dari jar dan majrur. Jarnya harfu fi, majrurnya isim majrurun yaitu raibin. Oke, berarti sudah ketemu untuk isim kana dan khobar kana ya. Nah, berikutnya lafaz mimma, ini terdiri dari dua kata min dan ma. Minnya harfu jar mabni dengan sukun, ma itu isim mausul. Kenapa isim mausul? Karena di sini ma-nya bermakna yang. Tadi kita terjemahkan mimma, dari apa-apa yang. Berarti di sini ma-nya ma mausul ya. Karena ada ma yang menunjukkan makna nafi, makna tidak. Seperti contoh mafi, ma indi. Ma di situ itu bermakna nafi. Nah, di sini untuk ma karena dia isim mausul, dia mabni dengan ala sukun, dengan sukun ya, fi mahali jarrin bil harf. Dia menempati jar dikarenakan karena ada harfu jar. Mana harfu jarnya? Ini min. Nah, jadi walaupun di sini tulisannya ma, pada dasarnya di sini merupakan isim majrur karena dia diawali oleh harfu min atau harfu jar. Nah, nazalna di sini kita tadi terjemahkan telah kami turunkan. Berarti fi'il madi ya, mabni ala sukun. Fi'il madi itu selalu mabni. Di sini mabni dengan sukun. Sukunnya di mana? Sukunnya ini pada huruf lam. Nah, ini mabni ala sukun. Naknya di sini itu domir ya. Litisalihi bina'il fa'il. Nah, karena dia tersambung dengan nafa'il. Mana nafa'il ini? Ini namanya nafa'il. Domirnya adalah nahnu. Wana dan lafadna yang melekat pada kata nazalna itu domir muttasil, dia mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun, dan dia menempati tempat sebagai fa'il. Kenapa? Karena tadi ada fi'il yaitu nazal, fa'ilnya domir. Nah, wal jumlatu, dan jumlah dari fi'il dan fa'il yang melekat pada lafaz nazalna itu merupakan silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Dia tidak ada baginya tempat untuk i'rab. Jadi hanya silatul mausul saja karena tadi ada ma mausul. Seperti itu. Wala harfi jar mabni ala sukun, kemudian abdina, lafaz abdi ini diberikan kasrah karena dia ada ala. Berarti abdi ini isim majrur ya, karena diawali oleh harfu jar. Ala termasuk harfu jar. Abdi isim majrurun. Nah, ini wa alamatu jarihi al-kasra al-zahiratu. Kasrahnya yang ini. Nah, ini ya. Ini kasrahnya. Jadi ini yang disebut isim majrur. Kemudian dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahali jarrin mudhafin ilaih. Nah, mudhafin ilaih itu harus majrur. Nah, di sini pada dasarnya dia majrur. Majrurnya di sini karena dia menempati tempat sebagai mudhafun ilaih. Sehingga lafaz abdi di sini ada tambahan sebetulnya, bisa kita tambahkan di sini wa huwa mudhaf. Jadi boleh ditambahkan karena dia memang menempati tempat sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya adalah dhamir na yang melekat pada lafaz abdina. Kemudian fa'tu maka, fa harfu waqi' fi jawab syartin. Fa merupakan huruf yang bermakna jawab syarat karena tadi ada huruf yang bermakna syarat yaitu wa in. Tadi kan diawali dengan lafaz in itu harfu syarat wa jazmin. Nah, di sini jawab syaratnya adalah huruf fa. Fa'tu maka datangkanlah oleh kalian. Nah, di sini i'rabnya fa jawab syarti mabniun alal fathi. Kemudian u'tu fi'il amr, fa'tu maka datangkanlah. Berarti kata kerja perintah. Mabniun ala hadzfin nun, dia mabninya dengan dibuang huruf nun. Wawul jamaah, dan wawu pada lafaz fa'tu ini itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun, dan dia sebagai fa'il. Wal jumlatu fi mahali jazmin jawabu syartin. Jawab syarti ya betul. Nah, ini lafaz dari fa'tu atau u'tu
faktu yang terdiri dari fi'il amr dan fa'il itu merupakan jawab syarat dari kata in kuntum. Wa in kuntum, jika kalian fi raibin, ragu, faktu, maka datangkanlah oleh kalian. Nah, jadi begitu. Jika kalian ragu, wa in kuntum, jika keadaan kalian ragu, faktu, maka datangkanlah oleh kalian. Datangkan apa? Bisuratin, dengan satu surat saja. Baknya harfu jarrin mabni alal kasri, suratin isim majrurun. Nah, wa alamatu jarhi al kasru al-zahirah. Nah, min faktu bisuratin min mislihi. Min harfu jar mabni alal sukun, min mislihi. Misli ini berarti karena dia ada harfu jar ya, jadi dia diberi kasrah. Min mislihi isim majrurun wa alamatu jarhi al kasru al-zahirah. Wa ha'ul ghaib, dan ha bermakna ghaib ini berarti domirnya huwa ya. Domir muttasil mabni ala kasri fi mahli jar mudhafun ilaih. Berarti misli juga punya kedudukan sebagai mudhaf ya, karena lafaz haknya itu merupakan mudhafun ilaih. Berarti ha'ul ghaibnya harus majrur. Kemudian di sini wad'u al-wawu harfu adfin mabni ala al-fathi. Ud'u fi'il amr, fi'il atau kata kerja bermakna perintah, mabni ala hadfin nun, dia mabninya dengan dibuang nun. Wawul jamaah ini dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun, dia menempat-tempat sebagai subjek atau fa'il. Nah, syuhada'akum, ada fi'il, verb, ada subjek. Nah, ini syuhada'a, ini kita putus di sini, ini merupakan objek. Berarti i'rabnya maf'ulun bi, makanya dia diberikan fathah karena maf'ulun bi itu bisa dengan fathah. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu, dia tandanya fathah yang nampak. Wa kaful mukhatab, ini maksudnya kum ya. Kaful mukhatab itu ini kum, dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali jar mudhafun ilaih. Kumnya di sini mudhafun ilaih. Syuhadanya berarti sebagai mudhaf. Nah, ini tambahannya. Min syuhada'akum min dunillah, min harfu jar mabni ala sukun, duni ini ada kasrah karena diawali oleh min. Jadi duni isim zarfiyun. Nah, isim yang menunjukkan zaraf, maknanya zaraf. Majrurun wa alamatu jarhi, majrurun di sini karena diawali harfu jar. Zarfi di sini karena dia merupakan zaraf selain. Wa alamatu jarhi al-kasrah al-zahirah, bermakna zaraf. Min dunillahi, nah lafaz Allah diberikan kasrah karena dia mudhafun ilaih dari lafaz dunillah. Jadi ismul jalalah atau lafzul jalalah mudhafun ilaih, majrurun wa alamatul jarhi al-kasrah al-zahirah. Berarti duni tadi mudhaf ya, bisa kita tambahkan. Kemudian in harfu syarti wa jazmin mabni ala sukun, ini harfu syarat, dia bermakna jazm. Ini kuntum fi'il madi nasih, sama dengan yang tadi mabni ala sukun litisalihi bi ta'il fa'il fi mali jazmin fi'il syarti. Nah, ini fi'il syaratnya ya, karena tadi ada in. Wa ta'il fa'il dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahli raf'in isim kana. Kenapa isim kana bukan fa'il? Karena kana itu tidak punya fa'il. Karena itu atau kuntum atau kuntunna atau kunti atau kuntu yang kata dasarnya adalah karena itu tidak punya fa'il, tapi dia punya amalan. Amalannya adalah tarfa'un isma wa tansibul khobar. Jadi tidak ada fa'il kana ya, yang ada isim kana atau khobar kana. Nah, shadiqin di sini khobar kana, punya kedudukan sebagai khobar kana. Mansubun wa alamatun nasbihi al-ya. Nah, di sini keadaan mansubnya, lihat itu dengan ya. Jadi salah satu tanda mansub yang lain selain fathah itu ada ya. Jadi tanda mansub berarti pertama fathah, yang kedua itu dengan ya. Yang dengan ya contohnya ini shadiqin, muslimin atau salihin. Nah, itu mansubnya dengan ya. Li'annahu jam'u mudzakkar salim. Nah, isim-isim yang tadi saya sebutkan, shadiqin, salihin, muslimin, kemudian mukminin, nah itu merupakan jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan makna laki-laki. Di sini ditambahkan i'rabnya wa jawabu syarti mahdhufun yufassiru ma qablahu. Nah, seperti itu.
Baik, kita cukupkan pelajaran i'rab hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.